warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Febiana Putri dari kelas 12C1. Saya di sini akan menjelaskan reaksi terang fotosintesis. Reaksi terang merupakan tahapan awal fotosintesis yang mengubah kimia dalam bentuk ATP dan NADPH. Tahapan reaksi fotosintesis yang memerlukan cahaya matahari. Tempat terjadinya reaksi terang yaitu di dalam tilakoid. Di dalam tilakoid terdapat fotosistem yang merupakan alat untuk menangkap foton atau cahaya matahari. Fotosistem terbagi menjadi dua, yaitu ada fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 bisa disebut juga dengan P700. Kenapa disebut P700? Yaitu karena mampu menyerap cahaya dengan gelombang 700 nanometer. Fotosistem 2 dapat disebut juga dengan P680 karena mampu menyerap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Proses reaksi terang terdiri dari dua reaksi, yaitu fotofosforilasi non-siklik dan fotofosforilasi siklik. Fotofosforilasi non-siklik melibatkan fotosistem 2 dan fotosistem 1, sedangkan fotofosforilasi siklik hanya melibatkan fotosistem 1. Nah, pada fotofosforilasi non-siklik, energi foton yang berasal dari cahaya matahari akan diserap fotosistem 2 atau P680. Selanjutnya, energi foton dari cahaya akan memicu eksitasi elektron atau terlepasnya elektron dari P680 yang akan ditangkap oleh akseptor primer. P680 akan mengalami kekosongan elektron yang menyebabkan fotolisis air, yaitu H2O akan diurai menjadi 2 ion hidrogen dan 1/2 atom oksigen dan 2 elektron. 2 elektron ini akan menuju P680 untuk mengisi kekosongan elektron agar tetap stabil. Oksigen akan dilepaskan ke udara, sedangkan hidrogen untuk sementara waktu tinggal di ruang tilakoid. Selanjutnya, elektron akan meninggalkan P680. Elektron ini akan dibawa oleh plastoquinon, sitokrom, dan plastosianin. Saat plastoquinon mengirimkan elektron ke sitokrom, 4 ion yang ada di stroma akan masuk melintasi membran tilakoid menuju ruang tilakoid yang nantinya akan bergabung dengan ion H hasil fotolisis menuju ATP sintase. Pada saat melewati ATP, sintase terjadi fotofosforilasi terhadap ADP dan P sehingga dihasilkan ATP. Ketika fotosistem 1 terkena cahaya, elektron yang ada di P700 akan tereksitasi menuju akseptor primer sehingga keadaan fotolisis 1 tidak stabil. Untuk menstabilkannya, maka harus diisi kembali oleh elektron yang berasal dari P680, maka elektron yang ada di plastosianin akan menuju P700. Nah, selanjutnya elektron pada P700 akan menuju peredoksin untuk ditransfer ke NADP reduktase. Elektron ini bersama dengan NAD+ dan ion H akan menjalani suatu reaksi sehingga NADPH. Dengan demikian, jalur ion non-siklik ini menghasilkan ATP dan NADPH. Keduanya akan digunakan dalam reaksi gelap. Fotofosforilasi siklik. Fotosistem yang berperan pada jalur siklik ini hanyalah fotosistem 1 atau P700. Reaksi pada fotofosforilasi siklik ini diawali ketika energi foton dan cahaya matahari ditangkap oleh P700 dan mengakibatkan eksitasi elektron. Elektron yang tereksitasi kemudian akan ditangkap oleh akseptor primer yang nantinya akan dikembalikan lagi ke P700 melalui transfer elektron peredoksin, sitokrom, dan plastosianin. Pada saat transfer elektron terbentuk ATP yang berasal dari ADP dan P. Karena elektron kembali pada P700,
maka tidak terjadi fotolisis air sehingga pada fotofosforilasi siklik ini tidak dihasilkan oksigen dan NADPH seperti fotofosforilasi non-siklik. Sistem ini bersifat siklik atau berputar, artinya elektron yang dikeluarkan fotosistem 1 akan balik lagi ke fotosistem 1. Hasil dari fotofosforilasi siklik adalah energi yang berupa ATP. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.